Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat fitrah maupun sebabnya kepada kita semua. Salat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Teguh Jatianom. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya atau mengetahui tentang orang-orang yang dicintai oleh golongan jin. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan sebuah ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya kembali. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan tentang ciri-ciri orang yang terkena sihir. Sihir itu terdapat bukan hanya pada masa kita sekarang, tapi dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih tetap ada, bahkan sampai sekarang, sampai saat ini pada masa globalisasi dan milenialisasi zaman sekarang. Ciri-cirinya yang pertama yang biasa terjadi pada pasien yang terkena sihir atau orang yang terkena sihir, yang pertama yaitu hati itu selalu gelisah, tidak pernah tenang hatinya, selalu dalam keadaan yang gundah. Yang kedua, selalu merasa takut. Dan yang dianehkan, rasa takut itu biasanya terjadi pada saat-saat tertentu, saat-saat yang kita tidak pernah tahu. Itu akan muncul rasa takut tersebut. Dan rasa takut tersebut itu muncul di bayangan orang yang terkena sihir tanpa tahu apa yang orang itu takuti. Nah, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, sering melamun atau merenung. Merenung dalam hal apapun pun orang itu tidak tahu. Kadang-kadang selalu melamuni hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Yang keempat, selalu berpikir yang aneh-aneh atau ngelantur. Kadang-kadang orang berpikiran positif, dia malah ngajaknya untuk berpikir yang negatif. Bahkan kadang bercerita yang tidak nyambung. Diajak cerita ke utara, dia malah menjawab ke barat. Nah, ini kan sangat aneh. Ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang memang sudah terkena sihir. Yang kelima, orang tersebut itu suka bermalas-malasan dan lebih cenderung banyak tidur. Malas-malasannya dalam hal apa? Dalam hal apapun, terutama ibadah. Kalau untuk urusan ibadah, orang tersebut sangat bisa dikatakan untuk lebih senang bermalas-malasan. Untuk sholat orang itu malas. Karena apa? Terbebani dari sihir itu sendiri. Dan sihir itu datang ke manusia bukan lewat benda, tapi lewat jin yang merasuk ke tubuh manusia itu tersebut. Bisa berubah wujud. Jin itu bisa berubah wujud menjadi paku, menjadi benang, menjadi rambut untuk menyakiti manusia. Dan mereka masuk ke tubuh manusia itu lewat kegaiban yang manusia tidak tahu. Yang keenam, badan sering terasa tidak enak. Rasa tidak enak itu terjadi ada waktunya. Kadang-kadang pagi hari, kadang waktu zuhur, kadang menjelang maghrib, kadang pada saat tengah malam.
Kalau orang yang sakitnya normal bukan karena sihir, biasanya sakit itu akan terasa beraturan. Tapi kalau sakit itu karena sihir, biasanya tidak beraturan. Sakitnya itu kalau kata orang Jawa cat-catan, pakai waktu, tidak tepat waktu. Seperti orang sakit kepala biasa itu kan biasanya sekali sakit kepala maka terus terasa sakit kepala. Tapi kalau kena sihir, maka orang itu sakit kepala hanya sesaat, nanti sembuh kemudian, dan nanti jam tertentu akan kambuh kembali. Yang ketujuh, badan panas dingin, bahkan keringat dingin biasanya terjadi di punggungnya. Nah, itu di punggung terjadi rasa dingin atau panas, biasanya tembus dari bagian depan tubuh sampai ke belakang tubuh orang yang terkena sihir. Yang kedelapan, sakit kepala pada jam-jam tertentu. Biasanya sering terjadi pada saat akan naik atau akan masuk waktu maghrib dan tengah malam, ataupun sebelum sholat subuh seperti jam 3 pagi sampai jam 4, ataupun tengah malam itu dari jam 11 malam sampai jam 12 malam. Kalau maghrib itu biasanya dari jam 4 sore sampai terjadinya azan maghrib. Dan nanti pada saat azan, rasa sakit kepala itu pasti hilang. Itulah ciri-ciri sihir yang sudah masuk ke tubuh manusia. Yang kesembilan, nyeri setiap berhubungan intim. Ini bagi para orang-orang yang sudah beristri atau seorang perempuan yang sudah bersuami, yang sudah berkeluarga. Biasanya pada saat hubungan intim ada rasa nyeri yang dirasakan, baik itu di tubuhnya ataupun di alat kelamin dari diantara keduanya. Yang ke-10, selalu mimpi yang menakutkan. Mimpi yang menakutkan, contohnya seperti mimpi didatangi ular. Ya, kalau kata orang Jawa dulu mitosnya, kalau ada seseorang atau apalagi wanita yang dikejar-kejar ular atau didatangi ular, itu katanya akan ada yang melamar. Itu semua mitos, dan saya tidak percaya sama sekali. Karena pada kenyataannya setiap orang yang dimimpi bertemu atau dikejar-kejar ular atau mau digigit ular, itu membuktikan faktanya bahwa orang tersebut terkena sihir. Bisa juga mimpi sesuatu yang berbau darah. Contohnya apa? Bertemu dengan orang yang terluka banyak darahnya, kita menolong orang tersebut. Mungkin bertemu dengan seseorang atau berperang dengan seseorang, ya, berkucuranlah darah, kita terkena golok atau terkena panah, terkena senjata tajam. Atau mungkin lagi bisa terjadi dengan kita, kata orang Jawa itu kalau mimpi menerima jabang bayi atau janin itu adalah rezeki. Padahal sejatinya tatkala orang itu bermimpi menerima sebuah janin atau seorang janin, ya, sebuah janin lah intinya, tapi itu berdarah di situ, maka itu adalah tanda bahwa orang itu terkena sihir. Yang ke-11, susah tidur malam. Ya, biasanya kalau malam hari itu untuk tidur itu sangat sulit, ya, karena bayangannya yang ada di pikirannya itu selalu hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Berpikir larinya entah kemana. Itu pada saat kita terkena sihir biasanya seperti itu. Karena banyak sekali pengalaman saya menangani orang-orang yang terkena sihir, mereka mengeluhkan hal yang sama, yaitu yang paling sering adalah susah sekali untuk tidur. Untuk yang ke-12, berteriak histeris dan tertawa sendiri seperti orang yang gila. Teriakan tersebut itu tanpa orang itu sadari, bahkan tertawa itu pun tanpa orang itu sadari. Karena apa? Sihir itulah yang membuat orang itu berteriak histeris, tertawa sendiri. Itu dari sihir tersebut, karena dikendalikannya seorang manusia oleh golongan jin yang dikirim untuk menghancurkan hidup orang tersebut. Contohnya apa? Jin yang dikirim untuk membuat stres orang lain. Ini sangat berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-13,
perut buncit ataupun membesar, membusung. Nah, cara wong Jawa ini ya busung lah, wetenge gede ini kakek dosa gitu. Padahal tidak tentu orang itu perutnya membesar karena terlalu banyak dosa. Biasanya juga terjadi pada seseorang yang terkena sihir. Na'udzubillah min dzalik. Tatkala orang sudah mendapati dirinya sudah disihir oleh orang lain, biasanya oleh para dukun-dukun yang sangat jahat. Nah, ini kalian harus berhati-hati. Makanya kalian harus memiliki benteng yang kuat. Benteng yang kuat terutama salah satunya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir, dengan sholat yang baik, dan lebih banyak lagi. Insya Allah suatu saat nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghindari atau mengatasi sihir untuk menjaga diri kita dijauhkan dari sihir tersebut. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk panjenengan semua, dan menjadikan satu ilmu agar kita lebih hati-hati dalam menghadapi kehidupan. Contohnya bergaul, menjaga lisan. Karena apa? Lisan inilah yang sangat tajam ya. Lisan ini yang sangat tajam, melebihi pedang, melebihi senjata apapun. Setiap ucapan yang kita keluarkan kepada orang lain kadang-kadang menimbulkan bekas selama hidup mereka. Makanya berucaplah yang baik. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Karena apa? Jika kita sudah menyakiti orang lain, maka disitulah kita harus bersiap-siap atau menjaga diri kita dari sesuatu yang buruk. Karena Allah pun akan membalas orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang perlu kita fahami, di mana satu faham salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu selamat dipandang dari bagaimana dia berucap yang dia keluarkan dari lisannya. Akhirul qauli usikum wa nafsim bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.